Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa ya teman-teman, sebelum kita lanjut, kita update market dulu ya. Di sini Bitcoin masih tetap bertahan di 107.300-an dolar ya. Kalau kita lihat chartnya ya, untuk kasarnya di sini teman-teman bisa lihat ya, ini tetap masih sideways dalam beberapa hari terakhir ya, bahkan dalam hampir 2 minggu harga dari Bitcoin masih stabil ya. Jadi bisa dibilang ya belum turun, belum naik juga ya. Dan per 24 jam ini hanya menyentuh 0,25% kenaikannya. Nanti ya biasa terjadi koreksi lagi. Tapi bermain di atas 107 ribuan dolar. Nah, di sini membuat market itu nggak pasti. Jadi kalau kita lihat ya, ada aset yang naik, habis itu turun lagi ya, habis turun naik lagi. Jadi masih bisa dibilang ya masih di situ-situ aja harga kripto per 2 minggu ini ya, bisa dibilang seperti itu. Belum ada apa ya, kenaikan tajam ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index masih netral ya, bahkan turun 1 poin di 49. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, market cap itu juga ya lesu ya, hanya naik 0,47%, tepatnya di 3,29 triliun ya. Untuk update-nya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya, minimal per video ini saya buat kalian bisa lihat pergerakan market yang masih didominasi oleh Bitcoin, kira-kira seperti itu. Setelah ini saya akan pindah teman-teman ya. Ini patut teman-teman tahu. Jadi video ini saya khusus update buat teman-teman semuanya yang punya koin atau yang punya kripto ya. Kira-kira begitu. Baik yang kalian hit and run, yang beli atau kalian yang staking atau yang kalian pakai trading ataupun kalian yang jangka panjang ya. Ini wajib kalian tahu karena di Indonesia ya. Mungkin teman-teman sudah update kemarin ya, wakil presiden kita ya, Pak Gibran kemarin dia baru buat video di YouTube channelnya dan dia menegaskan bahwa blockchain adalah peluang strategis dan Indonesia tidak akan ketinggalan. Nah, ini bagus banget teman-teman ya, karena nanti akan ada sistem blockchain ya di pemerintahan kita ya, baik di infrastruktur, bukan infrastruktur ya, baik di struktur ekonomi kreatif ya dan pemerintahan, kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan besar ya kripto itu akan semakin diperketat. Jadi kalian tuh wajib tahu koin-koin atau token-token yang betul-betul legal di Indonesia ya. Legal dalam arti gini kan, saya tahu ya ini khusus buat teman-teman yang pemula ya. Sebaiknya kalian pilih koin-koin yang legal dulu, jangan bermain sampai di DEX dan lain-lain ya. Nanti ketika ada kebijakan-kebijakan, kalian bingung, kalian belum tahu pakai DEX ya. Kalian mungkin di sini ya nggak semua ya, tapi menurut saya pasti ada yang belum tahu main di DeFi ya, di CeFi ya. Itu sangat berpengaruh sekali kalau kalian nggak ngerti ya atau nggak tahu koin-koin mana yang legal dan tidak legal. Dalam video ini teman-teman ya sudah, saya mau jelasin ke teman-teman semuanya. Pertama, ini ada alurnya nih. Wakil Presiden mulai tegaskan ya untuk blockchain, jadi otomatis ya dari CFX juga mempertegas apa ya, kebijakan dari Wakil Presiden Gibran. Kira-kira seperti itu, dengan ya dengan adanya teman-teman, bisa dibilang, mereka menertibkan ya. Jadi, mereka menghapus 291 token atau koin ya yang legal kemarin-kemarin ya di Indonesia ya. Jadi kemarin ada daftar koin ribuan ya, sekitar 1.144 token ya yang legal diperjualbelikan di Indonesia. Mereka kurangi dan ini banyak banget ya, 291 koin yang mereka kurangi. Tetapi ini datanya belum ada semuanya, hanya beberapa ya kalau kita lihat di sini. Bentar ya, kalau dari data di sini mereka mengurangi itu, ini ya Rich ada up ya, Litecoin ya. Jadi menurut, pantauan dari Band Crypto teman-teman, beberapa token seperti Rich, ada up ya,
Aitcoin, Aleo, Amazi, Atlas Navi, Baby Bong ya, ini banyak holdernya setahu saya di Indonesia, Baby Bong, Camelot Token ya, Candy Pocket dan lainnya tidak lagi masuk dalam daftar aset kripto untuk perdagangan di Indonesia atau dilegalkan ya. Selain itu juga ada token Deditate, ada DAX dan lain-lain. Nah, em, ini memang nggak semua disebutkan, tapi supaya kalian tahu ya apa saja yang legal. Jadi nggak usah fokus ke yang nggak legal ya. Kita fokus ke yang legal saja. Datanya sudah ada teman-teman. Nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi ya. Atau teman-teman bisa googling juga langsung di Google ya. Jadi mereka sudah keluarkan surat baru ya atau pernyataan yang baru. Nah ini adalah aset-aset yang legal. Ini kalau saya bacain satu persatu teman-teman bisa-bisa sampai tengah malam ya video ini. Jadi teman-teman silakan cek di deskripsi linknya ya, sudah saya sertakan ya. Jadi bisa kalian baca. Ini semua yang legal-legal. Jadi kalau ini semua yang legal ya. Jadi kalau seandainya nih ada koin kalian yang tidak ada di daftar ini ya, itu ilegal di Indonesia ya. Atau bisa dibilang ya tidak sah untuk diperdagangkan di Indonesia menurut CFX ya. Yang kita tahu ini CFX ini bisa dibilang bosnya para exchange ya. Jadi semua exchange di Indonesia, semua exchange lokal ya yang sah ya ada di naungan CFX, kira-kira seperti itu. Tapi gini ya, saya mau jelasin ke teman-teman semuanya. Mungkin saya akan lebih banyak ngobrol biar teman-teman paham ya. Yang belum paham ya, khususnya belum paham. Kalau teman-teman yang sudah paham boleh di skip video ini ya. Jadi gini, kalau seandainya ya, contoh nih ya, dalam daftar ini koin yang kalian hold atau yang kalian beli itu tidak ada ya. Contoh, wah koin saya kok nggak ada di sini berarti legal dong. Tidak seperti itu ya, mainnya bukan seperti itu. Jadi ini menurut daftar yang diizinkan di Exchange Indonesia. Paham teman-teman ya? Yang diizinkan di Exchange Indonesia. Jadi selain dari koin-koin ini tidak akan pernah di listing di Indonesia. Tidak akan pernah, pasti CFX larang ya. Tapi kalau seandainya gimana Bang, di Maxi ya, Maxi tetap ada dong kalau dia ada di Maxi dari awal ya, seperti Baby Bong ya. Di Maxi ada, di exchange besar lain juga ada, Get.io ada, KuCoin juga ada ya. Jadi bukan berarti nggak ada di sini terus koin itu scam ya, bukan seperti itu ya. Maksudnya ya aturan ini atau yang diperketat oleh CFX ini adalah koin-koin yang memang nggak boleh listing di bursa atau di exchange Indonesia. Jadi paham sampai di sini teman-teman ya. Kurang lebih beritanya seperti itu. Jadi sudah saya tekankan kalau nggak ada koin kalian di situ ya di daftar itu berarti ya itu nggak mungkin di listing di Indonesia di exchange Indonesia. Tapi kalau ada ya pasti akan di listing ada harapan untuk di listing di Bursa Indonesia ya. Jadi bukan berarti nggak ada dalam daftar terus itu scam ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Info dari saya. Nanti linknya saya akan taruh di kolom deskripsi biar teman-teman bisa cek juga kan. Kira-kira seperti itu. Jadi ya saya juga menyambut gembira ya dengan statement dari ini luar cerita ya teman-teman ya. Saya menyambut gembira sebagai crypto antusias teman-teman bahwa Wakil Presiden Gibran telah membuat statement blockchain adalah peluang strategis dan Indonesia tidak akan ketinggalan. Ini statement yang bagus-bagus banget, yang menurut saya sangat bagus ya, karena dari sinilah orang akan mengerti oh ternyata kripto pakai sistem blockchain ternyata aman ya bener ya. Apalagi ya yang harus saya update ke teman-teman semuanya. Dan kalau kita lihat ini juga CFX mulai tegakan ya, mengikuti apa yang dikatakan oleh Mas Gibran selaku wakil presiden kita. Jadi untuk di video ini itu aja infonya ya teman-teman. Silakan kalian cek, link sudah saya sertakan di deskripsi. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.